Hari ini kita akan belajar PPKN tentang pengamalan sila ke-4 dan ke-5. Pada tema-tema sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sila 1, 2, 3 ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sila ke-4 dan ke-5. Masih ingat ya lambangnya? Lambangnya adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita ulangi lagi ya. Bunyi sila ke-4 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ke-4 ini menghendaki kita untuk menghargai hak dan kewajiban semua orang, semua yang ada di negara kita. Kita memiliki hak dan kewajiban yang sama ya, dan harus saling menghargai. Karena itu, negara menghendaki kita untuk melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Sebaiknya semua keputusan itu kita ambil dengan bermusyawarah dulu sebelumnya. Nah, kita ke contohnya. Nih, lihat. Ini adalah contoh penerapan sila ke-4. Ketika akan memilih kepala desa, dilakukanlah musyawarah. Nanti semua warga desa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pilihannya, siapa yang sekiranya pantas menjadi kepala desa. Ini salah satu bentuk musyawarah ya, contoh musyawarah. Nah, ini contoh musyawarah di sekolah. Gambar yang atas, Udin sedang memimpin musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Siapa yang akan jadi ketua kelas dipilih dengan cara musyawarah. Nanti kalian diminta untuk menyampaikan pendapatnya. Siapa sekiranya yang pantas menjadi ketua kelas. Nah, contoh musyawarah yang lain di sekolah misalnya, ini Lani sedang memimpin musyawarah untuk menentukan petugas piket setiap harinya. Kira-kira hari Senin apa, siapa, hari Selasa siapa. Jadi jangan sampai nanti ada anak yang merasa tidak siap untuk piket pada hari tersebut. Mungkin ada yang ikut ekskul atau yang misalnya ada kegiatan lain di luar sekolah. Jadi usahakan harinya pada hari yang tepat di mana anak tersebut bisa melaksanakan tugas piket. Karena biasanya kalau piket kita kan pulang sekolah piket dulu ya. Jadi jangan sampai kita terburu-buru karena ada kegiatan lain. Nah, contoh lain di sini ada juga yang lain ya. Misalnya musyawarah untuk menentukan misalnya akan pergi ke tempat wisata. Mau kemana ya tempat wisatanya? Sebaiknya tidak ditentukan sendiri, tapi dilakukan dengan cara musyawarah. Mungkin juga kalian pernah melaksanakannya ya. Nah, ini musyawarah yang dilakukan keluarga Udin. Keluarga Udin sedang bermusyawarah tentang mereka akan pergi jalan-jalan. Kira-kira akan pergi kemana ya? Ada mungkin usulan dari Udin mau ke kebun binatang, atau usulan kakaknya mungkin maunya pergi ke pegunungan. Nah, sebaiknya dilakukan musyawarah supaya semuanya merasa senang. Diambil keputusan bersama, bukan hanya satu orang saja. Nah, bagaimana sikap kita kalau sedang musyawarah ya? Sebaiknya kalau kita mau menyampaikan pendapat, kalau misalnya banyak ya orangnya,
kita perlu mengangkat tangan dulu, meminta izin dulu untuk menyampaikan pendapat. Kita jangan sampai memotong pembicaraan orang sedang berbicara kita langsung bicara, itu tidak sopan ya. Kita angkat tangan dulu, minta kesempatan untuk berbicara, baru kita sampaikan pendapat. Jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Nah, ketika ada yang sedang berbicara, kita harus memperhatikannya. Ingat ya, memperhatikannya. Jangan sampai orang lain bicara, kita ngobrol sendiri, atau kita malah memotong pembicaraan. Tunggu sampai orang tersebut selesai, disimak, didengarkan, baru kita sampaikan pendapat kita. Izin dulu tentunya ya sama pemimpin musyawarah tersebut. Nah, di sini ibu guru sedang memimpin musyawarah untuk melaksanakan tugas, melaksanakan kerja bakti. Nanti mungkin ada pendapat, kira-kira apa yang akan dilaksanakan, kegiatan seperti apa, yang dibersihin bagian mana saja, seperti itu ya. Nah, ketika sudah melaksanakan musyawarah, hasil musyawarah itu harus kita laksanakan. Jangan sampai saat musyawarah kita setuju, tetapi pada saat pelaksanaan, pada saat waktunya bersih-bersih, kita malah pergi. Gak boleh gitu ya. Kita harus melaksanakan hasil musyawarah. Kalau kita sudah melaksanakan hasil musyawarah, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila, sila keempat. Nah, kita buat rangkuman ya, kita buat kesimpulan. Contoh pengamalan sila keempat yaitu mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Mengikuti musyawarah dengan baik. Berani menyampaikan pendapat saat musyawarah. Kita lanjut ke sila ke-5. Lambang sila ke-5 adalah padi dan kapas. Bunyi sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kata kuncinya adalah adil ya. Sila ke-5 itu kata kuncinya adalah adil. Adil bisa kita artikan sama rata ya. Tapi tidak hanya itu, bisa sama rata atau disesuaikan dengan hak dan kewajibannya. Contohnya seperti ini, kalau sama rata misalnya ibu membagi kue untuk 4 anak. Kue tersebut dibagi 4 ya, dipotong 4 dengan besar yang sama, itu adil. Tetapi ada adil dalam hal yang lain. Misalnya kalian punya kakak yang di SMA. Ketika ke sekolah harus naik angkutan umum. Sementara kalian kalau ke sekolah cukup jalan kaki. Tentunya tidak bisa dikatakan adil itu sama rata ya. Kalau misalnya kakaknya dikasih 10.000, kalian juga 10.000, tentunya tidak adil ya. Jadi adil bisa sama rata atau sesuai dengan yang seharusnya, hak dan kewajibannya. Nah, sebaiknya kan diperhitungkan ya, transportasinya berapa, uang yang nanti untuk jajan berapa, seperti itu ya. Jadi adil itu kita harus disesuaikan dengan keadaan, tidak hanya berarti sama rata. Boleh sama rata, tetapi harus disesuaikan dengan yang lain juga ya. Seperti misalnya orang yang bekerja sedikit, sebentar, mungkin tidak bisa disamakan dengan yang kerja dari pagi sampai sore. Pendapatannya tentu berbeda ya. Ini contoh sikap yang adil. Seperti ini ya, misalnya ada yang sedang kerja bakti,
Di sini semua bekerja. Kalau mau adil, semua bekerja. Jangan sampai ada yang duduk saja, diam saja, yang lain bekerja keras, capek, keringatan. Ya, ketika membersihkan kelas, semua warga di kelas itu harus ikut bekerja, harus ikut membantu. Ini adil ya. Nah, ini contoh penerapan pengamalan sila ke-5 juga ya. Ketika sedang bermain, kita harus giliran. Jangan sampai hanya satu anak saja. Adil ya. Semua harus mendapat giliran. Kalau setiap anak 2 kali misalnya, semuanya juga harus 2 kali. Satu anak 2 kali, yang lain juga harus 2 kali main. Jadi jangan sampai hanya yang satu hanya pegang tongkatnya saja. Dia mau lompat, gak boleh. Saya saja, gak boleh begitu ya. Kalian juga nanti saat bermain harus giliran. Nih, ini sedang melaksanakan kerja bakti. Kira-kira adil nggak ya di sini? Semuanya bekerja, berarti ada keadilan di sini ya, sesuai dengan sila ke-5. Yang ini juga anak-anak sedang membersihkan tempat bermain. Ada keadilan di sini. Semuanya bekerja, semuanya ikut merasakan lelahnya, dan ketika sudah selesai ikut merasakan kenyamanan karena lingkungannya bersih. Nah, ini dia sila ke-5 menghendaki kita untuk saling membantu. Berikutnya, sila ke-5 juga menghendaki supaya kita saling membantu. Kita mau berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman ya. Nah, berikutnya kita ke rangkumannya atau kesimpulannya. Pengamalan sila ke-5 yaitu berlaku adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, saling membantu, gotong royong, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Nah, sampai sini dulu ya pembelajaran kita.